Ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, 5 keutamaan merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW menurut Asy-Syarif As-Sayyid Muhammad Al-Maliki. Sahabat semua, semoga kecintaan kita kepada Rasulullah SAW semakin bertambah, semakin kuat dan semakin erat. Semoga iman kita semakin bertambah-tambah. Amin amin ya rabbal alamin. Maulid Nabi Muhammad SAW atau memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW adalah merupakan salah satu tradisi umat Islam di Indonesia ini. Berbagai daerah di tanah air memiliki adat dan ciri khas tersendiri dalam merayakan Maulid Nabi. Mulai dari acara yang kecil-kecilan seperti di rumah masing-masing, masjid, hingga acara besar-besaran seperti Grebek Maulud di Yogyakarta yang dihadiri untuk memperingati kelahiran baginda Rasulullah SAW. Meskipun hal yang seperti ini adalah ditolak oleh sebagian kecil kelompok masyarakat karena dianggap sebagai bid'ah yang haram, namun hal itu dipatahkan oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Salah satunya adalah As-Sayyid Maliki. Di sebuah artikel yang dituliskan oleh Muhammad Thalha Al-Fayyad yang berjudul 5 alasan sunnah merayakan Maulid Nabi menurut Sayyid Maliki. Sayyid Al-Maliki dalam kitab Syarah Maulid Ad-Dibai menyimpulkan setidaknya ada 5 alasan mengapa kita harus merayakan Maulid Nabi. 1. Wujud rasa gembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Merayakan Maulid sebagai wujud rasa kebahagiaan, kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW di dunia dan di akhirat. Sahabat semua, dalam kisah Abu Lahab, salah satu orang yang membenci Nabi, orang yang memusuhi Nabi, diringankan siksanya di neraka setiap hari Senin karena memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah sebagai wujud rasa bahagia atas kelahiran Nabi. Hal ini sebagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang artinya, Urwah mengatakan Suwaibah adalah budak perempuan milik Abu Lahab ketika Nabi Muhammad lahir. Abu Lahab memerdekakan Suwaibah, kemudian Suwaibah menyusui Nabi Muhammad yang baru lahir. Maka ketika Abu Lahab wafat, sebagian keluarganya bermimpi bertemu Abu Lahab. Sayangnya Abu Lahab terlihat sangat memperhatikan keadaannya. Keluarganya bertanya, "Apa yang telah terjadi denganmu?" Abu Lahab menjawab, "Tidak ada kenikmatan bagiku setelah berpisah dengan kalian, kecuali aku diberikan minum di tempat ini, yakni alam akhirat, karena aku telah memerdekakan Suwaibah." Hadis riwayat Al-Bukhari. 2. Kelahiran Nabi Muhammad SAW membawa manusia menemukan cahaya agama Islam. Nabi Muhammad banyak berpuasa pada hari Senin sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahirannya. Karena dengan kelahiran baginda Muhammad SAW, manusia menemukan cahaya agama Islam. Tentu kita sebagai umat Nabi harus merasa sangat bersyukur dengan kelahiran baginda Nabi, kata Muhammad Thalha. Diriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Ansari bahwa suatu ketika Rasulullah ditanyai mengenai kebiasaan berpuasa di hari Senin. Rasulullah pun menjawab, bersabda, "Di hari Seninlah aku dilahirkan dan di hari Seninlah diturunkan Al-Quran kepadaku." Hadis riwayat Muslim. 3. Berbahagia karena pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat muslim untuk berbahagia dengan rahmat dan pertolongan yang telah diberikan. Sebab rahmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia adalah lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menegaskan bahwa diutusnya Nabi Muhammad adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah bagi alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Dan kami tidak mengutus engkau
Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Surah Al-Anbiya ayat 107. 4. Membaca sejarah kehidupan Nabi menambah rasa cinta pada Nabi. Perayaan Maulid Nabi diwarnai dengan pembacaan sejarah kehidupan Nabi, mulai dari hari kelahiran, budi pekerti, ciri-ciri fisik, kemuliaan, serta mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi. Tentu saja hal ini akan menambah rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad serta memantapkan keimanan kita. Selain itu, perayaan Maulid Nabi juga sebagai wadah untuk mengajak umat Islam membaca sholawat kepada Nabi. Allah memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. 5. Perayaan Maulid Nabi adalah bid'ah hasanah. Perayaan Maulid Nabi adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik yang telah diajarkan turun-temurun oleh umat muslim. Apalagi dalam peringatan Maulid Nabi pada umumnya diisi dengan ceramah, pengajian yang bermanfaat bagi umat Islam. Para ulama mengambil dalil bid'ah hasanah dari nasihat sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, perkara yang dilihat umat Islam sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut baik di sisi Allah. Dan perkara yang dilihat umat Islam sebagai perkara yang buruk, maka perkara tersebut buruk di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad. Itulah 5 keutamaan merayakan Maulid Nabi menurut Sayyid Maliki. Semoga saja keutamaan dan alasan ini menjadikan kita semakin bersemangat untuk menyelenggarakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah-rumah, di masjid, di lapangan, di semenanjung Nusantara. Mari kita semarakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas dasar kegembiraan kita karena telah hadir rahmat bagi seluruh alam. Semoga saja keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya semakin bertambah-tambah. Harapan saya untuk sahabat semua, semoga dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Sekian, wallahu a'lam bishawab.